Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Dokter. Perkenalkan, nama saya Dr. Maya yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Bapak siapa sebelumnya? Nama saya Dominikus Kumaniren. Oke, baik Pak. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, di sini Bapak jangan khawatir ya, karena saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada dada bagian depan dan juga bagian belakang. Mungkin Bapak agak merasa tidak nyaman karena saya meminta Bapak untuk membuka bajunya. Apakah Bapak setuju? Saya setuju Bu Dokter. Oke, baik. Saya persilakan Bapak untuk berbaring di tempat tidur dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Ya. Baik, pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, toraks anterior atau dinding dada bagian depan. Nah, itu ada 4 pemeriksaan ya Pak. Ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, yang pertama inspeksi, permisi Pak. Untuk inspeksi, saya menunjukkan garis-garis imajiner pada toraks anterior dan lateral. Nah, di sini ada garis mid sternalis, ada sternalis kiri, sternalis kanan, parasternalis kiri, parasternalis kanan, ada garis mid clavicularis kiri, mid clavicularis kanan, ada garis aksilaris anterior kanan, aksilaris anterior kiri, mid aksilaris, aksilaris posterior kiri, dan juga aksilaris posterior kanan. Nah, selanjutnya saya mengamati warna kulit Bapak terlihat normal ya. Tidak ada lesi pada kulit ataupun bekas-bekas luka, tidak ada benjolan pada bagian kulit Bapak, dan juga tidak ada pelebaran dari kapiler. Nah, untuk selanjutnya bentuk dadanya sendiri terlihat simetris ya Pak. Dan juga untuk sifat pernapasannya terlihat abdominotorakal. Dan juga untuk bentuk dinding dadanya sendiri saat statis dan dinamis pun terlihat simetris. Oke. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Di sini saya akan merasakan dan memeriksa adanya benjolan ataupun rasa nyeri ketika saya menekan pada garis-garis imajiner. Nah, jikalau ada rasa nyeri, Bapak tolong kasih tahu saya ya. Oke, baik. Di sini saya mulai dari garis anterior garis aksilaris anterior sebelah kanan, dari atas hingga ke bawah. Oke, tidak ada rasa nyeri ya Pak? Tidak. Oke, selanjutnya mid clavicularis kanan dari atas hingga ke bawah. Parasternalis kanan, sternalis kanan, sternalis kiri, parasternalis kiri, mid clavicularis kiri, garis aksilaris anterior sebelah kiri. Tidak ada rasa nyeri ya Pak? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada rasa nyeri, berarti selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada angulus subcosta. Nah, kedua telapak tangan saya letakkan di arcus costa. Setelah itu akan saya raba atau saya lihat apakah ada penyempitan dari sela-sela iga. Di sini tidak ada penyempitan pada sela-sela iga ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan meletakkan kedua telapak tangan saya di dinding dada bagian depan, dan juga kedua ibu jari saya bertemu pada linea mid sternalis, dan jari-jari saya yang lain berada pada sisi kanan dan kiri dari dinding dada Bapak. Saya akan merasakan pergerakan dinding dada Bapak dalam keadaan statis maupun dinamis. Apakah pergerakan ibu jari saya bersamaan atau ada salah satu yang tertinggal? Namun di sini terlihat bersamaan ya. Oke, artinya pernapasan Bapak, dinding dada Bapak simetris ya Pak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan vokal phrenikus. Nah, di sini saya akan meletakkan kedua tangan saya di dinding dada bagian depan. Setelah itu saya meminta Bapak untuk bilang 77 ya Pak, secara terus menerus. Oke, bilang Pak. 77. Bilang lagi Pak. 77. Bilang lagi Pak. 77. Nah, di sini saya akan merasakan resonansi dan hantaran getarannya pada dinding dada bagian depan ya Pak. Untuk memastikan lagi, saya akan menyilangkan kedua tangan saya.
Tolong bilang lagi, Pak. 77. 77. 77. Baik. Baik, selanjutnya Pak, saya akan melakukan perkusi. Di sini yang akan saya lakukan secara sistematis dan terstruktur dari garis aksilaris anterior sebelah kanan. Saya akan lakukan perkusi dan jika terdengar bunyi sonor itu merupakan bunyi yang normal. Linea clavicularis kanan terdengar bunyi sonor, parasternalis kanan terdengar bunyi sonor, sternalis kanan terdengar bunyi sonor juga ya, sternalis kiri terdengar bunyi sonor juga, parasternalis kiri mid clavicularis kiri terdengar bunyi sonor, dan juga linea axillaris anterior sebelah kiri terdengar bunyi sonor juga ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan batas paruh dan hati. Di sini saya akan melakukan perkusi dari linea mid clavicularis sebelah kanan. Akan terjadi perubahan bunyi dari sonor ke redup kira-kira pada selah iga keempat, oke, dan dari redup ke pekak kira-kira pada selah iga keenam, oke. Baik, di sini merupakan batas dari paruh dan juga hati. Untuk inspirasi sendiri, letaknya kira-kira 2 cm, letaknya kira-kira 2 jari di bawahnya. Nah, ini disebut dengan peranjakan. Bapak tolong tarik nafas, tahan nafas Pak. Oke, tahan ya. Kita ulang perkusi dari atas. Nah di sini merupakan batas dari paruh dan juga hati. Baik, selanjutnya Pak, saya akan melakukan pemeriksaan batas dari paruh dan lambung. Nah, di sini saya mulai melakukan perkusi dari linea axillaris anterior sebelah kiri. Ini ya, axillaris anterior sebelah kiri. Nah, di sini akan terdengar bunyi dari sonor ke timpani. Perubahan ini kira-kira pada selah iga ke-8. Nah, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Nah, di sini saya akan mendengar suara napas vesikular, bronkial, bronkofesikular, dan vesikular. Oke, baik. Yang pertama saya akan mendengarkan suara napas trakeal atau suara napas normal ya pada bagian leher. Selanjutnya saya akan mendengarkan suara napas bronkial pada suprasternal. Bronkofesikular di atas corpus sternum, kira-kira di sini ya. Bapak napas seperti biasa ya. Oke, selanjutnya saya akan mendengarkan suara nafas vesikular pada kedua bagian hemitoraks kanan dan kiri bergantian dari atas hingga ke bawah. Saya juga akan mendengarkan apakah ada suara napas tambahan. Sepertinya tidak terdengar adanya suara napas tambahan ya. Baik Pak, untuk pemeriksaan dinding dada bagian depan atau toraks anterior telah selesai. Dan sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada dinding toraks bagian belakang. Saya persilakan Bapak untuk bangun ya. Oke, terima kasih. Untuk dinding toraks bagian belakang atau toraks posterior ada 4 pemeriksaan. Ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.
Nah, untuk inspeksi, saya melihat garis mid spinalis, ada juga skapula kanan, skapula kiri, mid skapula kanan, dan mid skapula kiri. Di sini pun saya akan menentukan bentuk dari toraks posterior, apakah ada kelainan, entah itu kifosis, lordosis, skoliosis, maupun gibus. Dan di sini akan saya amati pergerakan dari dinding dada posteriornya, apakah simetris atau atau bersamaan, ataukah ada salah satu yang mendahului. Oke. Untuk palpasi di sini saya akan meletakkan kedua tangan saya pada dinding posterior, pada dinding toraks posterior. Kedua ibu jari saya bertemu pada mid spinalis, dan sedangkan bagian jari-jari yang lain akan mengarah pada sisi kanan dan kiri dari toraks posterior. Di sini saya akan menilai keadaan statis dan juga dinamis. Bapak tolong tarik nafas, Pak. Oke, di sini saya akan lihat apakah pergerakan dinding dadanya bersamaan ataukah ada salah satu bagian yang mendahului. Tarik nafas, Pak. Terlihat bersamaan atau simetris? Tarik nafas, Pak. Tarik nafas yang kuat ya, Pak. Tarik nafas, Pak. Oke. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan vokal phrenikus. Nah, di sini saya akan letakkan kedua tangan saya di dinding dada bagian belakang atau toraks posterior. Setelah itu saya akan meminta pasien untuk mengatakan 77 atau 99. Coba bilang 77, Pak. 77. Oke. Saya akan melakukannya dari atas hingga ke bawah. Sekali lagi, Pak. 77. Oke. Terdengar sama ya. Sekali lagi, Pak. 77. Oke. Ini untuk menentukan resonansi atau getaran dari hantaran getaran dari dinding toraks bagian belakang. Untuk memastikannya lagi, saya akan menghilangkan tangan saya. Bilang sekali lagi, Pak. 77. Sekali lagi, Pak. 77. Sekali lagi, Pak. 77. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan melakukan perkusi pada kedua bagian hemitoraks kanan dan kiri untuk membandingkan keduanya. Oke, yang akan saya lakukan adalah perkusi dari atas hingga ke bawah, bergantian kanan dan kiri. Untuk normalnya terdengar bunyi sonor. Normalnya terdengar bunyi sonor. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Nah, untuk auskultasi yang pertama saya akan mendengarkan suara napas pada bagian bronkofesikular kanan dan kiri. Ini saya lakukan di bawah dari skapula. Saya akan mendengar suara napasnya. Napas yang normal ya, Pak. Untuk sebelah kiri. Oke, selanjutnya saya akan mendengar suara napas vesikular pada kedua bagian hemitoraks kanan dan kiri, mulai dari atas hingga ke bawah, secara bergantian. Dan juga sambil mendengarkan tadi, saya juga akan mendengarkan apakah ada suara napas tambahan dan tidak ada suara napas tambahan. Oke.
Oke Pak, baik. Untuk pemeriksaan kita kali ini telah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan nanti ya Pak. Terima kasih untuk kerjasamanya. Selamat Terima kasih, Bu siang. Dokter. Iya Pak.